Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfian Adiatma, SKAMPT, Prodi Peternakan, Fakultas Perikanan dan Peternakan, Universitas Islam Lamongan, dengan nomor induk dosen 0712019302. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat pengajuan sertifikasi dosen dan pada pernyataan diri dosen untuk kerja tridharma perguruan tinggi. Mata kuliah ini adalah yang saya ampu adalah bahan makanan ternak yang memiliki bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS tatap muka, 1 SKS perkuliahan. Capaian pembelajaran ataupun capaian lulusan ataupun CPL yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah mampu menjelaskan dan membahas tentang bahan pakan, formulasi rasum dan hijauan makanan ternak. Yang kedua adalah mampu menjelaskan pakan sumber karbohidrat, sumber protein, sumber energi, serta bisa membuat yang namanya feed aditif. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan kebutuhan nutrisi ternak, kualitas bahan pakan, serta untuk menganalisa kualitas daripada bahan makanan ternak. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas yang berkelanjutan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu peternakan yang meliputi pakan, pengolahan hasil, manajemen pemasaran, serta perorganisasian sistem produksi ternak yang berkelanjutan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu student learner of learn, ya, yang dimana project based learner, yang dimana mahasiswa akan dilatih untuk tidak hanya untuk memahami teori tetapi juga mengaplikasikan secara langsung melalui kegiatan observasi lapangan. Untuk referensi yang saya gunakan pada saat pembelajaran yaitu saya menggunakan buku Hartadi tahun 2000 tabel komposisi pakan untuk Indonesia UGM Press Yogyakarta. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah bahan makanan ternak dengan pertemuan ketiga. Mari kita simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita masuk daftar kuliah saya. Mata kuliah kita hari ini adalah bahan makanan ternak. Sebelum saya mulai mata kuliah pada pagi hari ini, saya jelaskan dulu kontrak kuliah pada pagi hari ini. Yang pertama, ini adalah mahasiswa diwajibkan datang 15 menit sebelum perkuliahan berlangsung. Yang kedua, tugas individu membuat paper, ya, dikumpulkan 2 minggu setelah tugas diberikan. Yang ketiga, di sini ada kuis. Terus yang keempat, di sini ada praktikum. Terus yang kelima, di sini ada UTS, dan yang terakhir adalah UAS. Saya lanjutkan. Ini adalah kriteria daripada penilaian mata kuliah saya, yang dimana mahasiswa harus memenuhi kelima daripada 5 kriteria ini. Ada tugas individu yang bobotnya 10%, ada kuis yang bobotnya 10%, ada praktikum yang bobotnya 30%, ada UTS yang bobotnya 20%, dan ada UAS yang bobotnya 30%. Apabila dijumlah semuanya ini adalah meliputi 100%, ya. Untuk materi pembelajaran saya, ya, di sini ada minggu pertama, kedua, ketiga sampai minggu ke-14. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan nilai uji dan manfaat pakan ternak. Ini adalah deskripsi singkat dari mata kuliah bahan makanan ternak, yang dimana mata kuliah ini meliputi pembelajaran tentang pengertian pakan ternak, hijauan, membicarakan tentang nilai fisik, nilai kimia, nilai biologis pakan ternak, hijauan, ilmu pengolahan dan pengawetan, serta mempelajari tentang proses pengolahan teknologi pakan ternak, hijauan, dan pengujian daripada kualitasnya. Kita langsung masuk mata kuliahnya. Uji nilai dan
manfaat pakan ternak, yaitu ada jenisnya, jenis uji pengujian secara fisik menggunakan panca indera, yang dimana kita dituntut untuk mengetahui secara fisik pakan yang bagus, yang berkualitas dan tidak berkualitas dengan cara melihat secara fisik, yaitu mencium, merasakan, mencium, terus habis itu melihat teksturnya dan lain-lain, ya. Kita lanjut pengujian secara kimia, yang dimana pengujian secara kimia ini adalah meliputi pengujian di laboratorium, ya. Jadi di laboratorium nanti kita akan mengetahui nilai kandungan gizi dari pakan ternak, ya, mulai dari uji proksimat bisa dan uji serat kasar, ya. Itu yang dimaksud dengan pengujian secara kimia. Kita lanjut. Ini adalah pengujian secara biologis, ya. Jadi pengujian secara biologis ini tadi langsung diujikan kepada ternak, ya, langsung diujikan kepada ternak. Jadi pakan yang kita berikan langsung diujikan kepada ternak, ya. Misal ini saya ada contoh, kita ada 6 ekor ternak domba, ya, yang dimana masing-masing daripada 6 ekor ternak domba ini tadi pakannya berbeda-beda. Yang 2 kita kasih konsentrat dengan kombinasi hijauan, ya, leguminosa. Yang kedua kita kasih konsentrat dengan kombinasi hijauan khusus rumput-rumputan. Yang terakhir kita kasih konsentrat tanpa adanya hijauan sama sekali, ya. Itu yang dimaksud dengan pengujian secara biologis, ya. Terus ini adalah uji kecernaan pada bahan pakanan ternak, ya, merupakan salah satu yang dimaksud dengan uji biologis. Terus ini adalah pengertian daripada ransum, ya, yang dimana ransum ini adalah kombinasi dari beberapa bahan pakan, ya, bisa dari bahan pakan asal ternak, bisa dari bahan pakan asal limbah pertanian juga bisa. Jadi dikombinasikan. Namanya kombinasi ini nanti dia akan menseragamkan yang namanya nilai protein ataupun nutrisi, ya, sehingga sesuai dengan kebutuhan si ternak itu tadi. Misalnya bahan pakan yang kita kombinasikan ini, misalnya kita buat mes, kita buat tepung, kita buat crumble juga tidak ada masalah, ya. Ini adalah pemeliharaan, yang dimana fase pemeliharaan ini adalah fase di mana ternak ini butuh adaptasi, ya. Jadi kalau kita mau memberikan pakan ternak, ya, jadi harus ada nilai yang namanya adaptasi dulu, ya. Jadi harapan daripada adaptasi ini tadi, ternak tidak mengalami yang namanya gangguan fungsi fisiologisnya atau gangguan fungsi kesehatannya, ya, sehingga ternak aman, ya. Itu tadi. Masa peralihan sendiri berkisar antara 7 sampai 10 hari, ya. Nah, tergantung bahan pakan apa yang diberikan ini tadi. Ini yang pertama, ya, bisa kalian lihat masa peralihannya adalah masa adaptasi ternak terhadap ransum yang diberikan. Masa untuk menghilangkan pengaruh ransum yang diberikan sebelumnya ini tadi, ya. Sedangkan masa peralihan itu sendiri, ya, nah, ini juga membutuhkan beberapa waktu, ya, yang tadi tak bilang 7 sampai 10 hari, sehingga memakan banyak waktu, ya. Itu yang mungkin menjadi salah satu titik kelemahan dari peternak-peternak kita di Indonesia, ya. Nah, karena mereka tidak mempunyai banyak waktu, sehingga untuk masa peralihan ini sendiri banyak dicuekin sama mereka, ya. Akhirnya ternaknya sakit, mudah diare, ya, dan lain-lainnya itu tadi.
Terus contoh untuk uji biologis ya, yang dimana kita lihat uji kecernaan bahan kering rasum domba berbasis rumput lapang dan konsentrat ya, yang dikombinasikan dengan tepung kunyit ya, yang dimana di sini pertama ya, saya kasih contoh yang pertama, kombinasi antara rumput lapang 400 gram konsentrat yang mengandung dengan tepung kunyit sekitar 0,25% ya. Terus yang kedua, pemberian rumput lapang kita tambah, yang tadinya 400 gram kita tambah jadi 450 gram, yang dimana konsentrat ini tadi yang mengandung 0,25 sebelumnya kita tambah menjadi 0,5%, yang dimana di sini sudah ada kandungan tepung kunyit ya. Terus yang ketiga, pemberian rasum lapang ya, hijauan 400 gram ya, terus ditambah dengan konsentrat yang mengandung tepung kunyit yang tadinya 0,5% ini menjadi 0,75%. Dan yang terakhir adalah pemberian rumput lapang 400 gram dengan konsentrat yang mengandung sebelumnya 0,75 gram ini menjadi 1%, yang dimana ini meliputi tepung kunyit. Oke, materi selanjutnya adalah pengamatan ya, yang dimana tadi kita sudah melihat ya, bahwasannya uji kimia, uji fisik serta uji biologis ini yang nantinya akan pengamatannya adalah pertambahan bobot badan ya, pertambahan bobot badan harian. Yang kedua adalah kita lihat konsumsi pakannya. Yang terakhir adalah kita lihat kualitas feses ya, dengan cara dilakukan uji laboratorium ya. Baik, silakan dari sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bertanya, Pak. Silakan. Aku tunggu Pak, kalau boleh tahu itu apa ya kelemahan dari uji biologis? Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk kelemahan uji kimianya itu apa? Oke, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yasid. Terima kasih Saudara Yasid yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya adalah apa kelemahan daripada uji biologis ya. Nah, kita ketahui bersama ya bahwasannya 3 uji ini tadi ada masing-masing kelemahan dan kelebihannya ya, baik secara fisik, secara kimia maupun secara biologis. Oke, bagus pertanyaannya dari Saudara Yasid ya. Pertanyaannya yaitu kelemahan daripada uji biologis. Kelemahannya uji biologis ini adalah yang pertama adalah memakan waktu ya. Nah, jadi waktunya ini agak panjang, durasinya ini agak panjang ya. Yang dimana untuk biologis ini tadi yang harusnya diketahui 1 minggu, tapi ini diketahui bisa jadi 2-3 bulan. Nah, itulah kelemahan peternak-peternak kita ya. Di situ itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kelemahannya ini kita harus ada ternak ya. Kalau kita nggak punya ternak nggak bisa ya, karena uji cobanya langsung dikasihkan ke ternak ini tadi ya. Itu ya Saudara Yasid ya. Oke. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Faris ya. Terima kasih juga pertanyaannya atas Saudara Faris ya. Pertanyaannya juga cukup bagus ya. Yang ingin ditanyakan dari Saudara Faris adalah tentang kelemahan daripada uji kimia ya. Uji kimia ini tadi juga hampir sama ya. Hampir sama dengan uji biologis. Kalau uji biologis kan memakan rentan waktu yang sangat panjang. Tapi kalau uji kimia memakan yang namanya biaya, ya kan, biaya ya. Satu sampelnya biaya untuk uji kimia laboratorium itu berkisar antara 500.000 sampai 2 juta. Nah, ini yang menjadi kelemahan peternak juga ya.
Karena biaya ini tadi mereka tidak banyak memanfaatkan uji kimia. Ya, baik itu mungkin ya pertanyaan dari saudara Yasid dan saudara Faris yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang sopan. Perkuliahannya saya akhiri hari ini. Kita lanjut minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.